warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah sastra Indonesia, Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru bersama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Ahmad Zulfikar Alwi, yang kedua ada Akbar Afri Izar, yang ketiga ada Ilza Rizka, dan yang keempat ada Redanti Valida Singka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilza Rizka Syufira dan saya dari kelompok 2, dan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai sejarah sastra Indonesia, Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Sejarah sastra merupakan bagian dari ilmu sastra, dan ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra dan dengan berbagai permasalahannya. Di dalamnya tercakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga bagian ilmu tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari atau memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Para penulis memilih karya-karya yang menonjol, karya-karya yang puncak dalam suatu kurun waktu. Dari setiap kurun waktu perkembangannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Balai Pustaka merupakan suatu angkatan yang sangat berpengaruh kepada perkembangan perpustakaan baru, terutama tertulis dengan huruf Latin. Hal itu tercermin dengan pindahnya pusat perhatian orang-orang yang berminat kepada kesusastraan ke Balai Pustaka, yang berpengaruh pada perkembangan bahasa dari bahasa Melayu baru yang banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah dan bahasa surat kabar yang kemudian menjelma menjadi bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya Angkatan Balai Pustaka, maka telah membuka hati para penulis untuk mau memperlihatkan hasil karyanya yang dulunya menggunakan bahasa daerah, kemudian beralih menggunakan bahasa Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga berbangsa Indonesia. Selain itu, dengan munculnya Angkatan Balai Pustaka, maka telah membuka semangat dan kesadaran para penulis untuk mempersatukan daerah-daerahnya demi keutuhan bangsa Indonesia. Di sisi lain, Balai Pustaka juga dikenal sebagai nama suatu penerbit yang besar yang berdiri pada tahun 1920-an. Munculnya Angkatan Balai Pustaka memang disesuaikan dengan karya-karya besar yang terkenal pada waktu itu, yang sebagian besar diterbitkan dari penerbit Balai Pustaka Jakarta. Selain itu, sejarah sastra dapat digunakan untuk penelitian sastra secara khusus dan budaya secara umum. Persoalan sastra yang erat kaitannya dengan perubahan zaman dan gejolak sosial politik yang secara teoritis dipercayai besar berpengaruh terhadap warna kehidupan sastra. Di sini saya akan membahas mengenai Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan oleh kolonial Belanda dalam upaya melakukan kontrol sosial dan politik terhadap bacaan-bacaan liar di Indonesia. Kontrol sosial dan politik tersebut dilakukan dalam upaya mengeksistensi dirinya sebagai salah satu penjajah yang menaklukkan pribumi seutuhnya. Oleh karena itu, semua bacaan yang diterbitkan dalam pengawasan dan sensor kekuasaannya. Herawati menyatakan bahwa Belanda memanfaatkan karya sastra sebagai media hegemoni dan dominasi terhadap masyarakat pribumi. Kolonial Belanda merekrut pegawai-pegawai kontrak untuk mengurus Balai Pustaka. Perkembangan kesusastraan Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Komisi ini dimaksudkan untuk menerangi bacaan liar yang banyak beredar pada abad ke-20. Selain itu juga memerangi pengaruh sosial dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda atau pelajar. Namun, Balai Pustaka juga dikenal sebagai nama sebuah penerbit yang memang keberadaannya menunjang penerbitan sastra-sastra pada masa itu. Dilihat dari perkembangan sastranya, Balai Pustaka memiliki maksud dan tujuan pendiriannya. Maka pasti menetapkan persyaratan-persyaratan di dalam penyaringan atau sebuah karya sastra. Dengan adanya persyaratan-persyaratan tersebut, maka menimbulkan berbagai macam pandangan orang terhadap Balai Pustaka. Kemudian, karakteristik yang membedakan Angkatan Balai Pustaka dengan sastra angkatan lainnya adalah karya-karyanya kebanyakan mentemakan kawin paksa, memuat pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. Unsur nasionalitas yang terkandung dalam karya sastra belum jelas. Peristiwa yang diceritakan hanya merupakan realita kehidupan, analisis psikologi dalam karya sastra masih kurang. Karya-karya Angkatan Balai Pustaka bersifat dialektis. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu umum, serta
yang paling membedakan karya angkatan Balai Pustaka dengan angkatan lainnya yaitu genre asli karyanya berupa novel, pantun, dan syair. Angkatan Balai Pustaka bisa disebut di mana proses modernisasi karya-karya sastra terjadi, di mana tidak lagi terpaut oleh budaya Melayu yang kental. Sebagai catatan penting bagi kesusastraan Indonesia bahwa berdirinya Balai Pustaka merupakan awal kesusastraan baru karena rakyat Indonesia sebagian besar sudah mengenal baca tulis dan juga sudah sedikit meninggalkan bahasa adat mereka karena pada umumnya buku penerbitan Balai Pustaka berbahasa Melayu. Hal ini terbukti adanya Balai Pustaka merupakan salah satu penerbit besar yang memproduksi berbagai jenis buku. Namun pada mulanya Balai Pustaka merupakan komisi bacaan rakyat yang didirikan pada tahun 1908 atas kepeduliannya pemerintah Belanda terhadap perkembangan bacaan-bacaan liar yang disebut sebagai bacaan murahan dalam judul sastra Cina, di mana hal itu menjadikan kekhawatiran Belanda terhadap pemantapan kedudukan di Indonesia pada tahun 1918. Komisi Bacaan Rakyat berubah menjadi Balai Pustaka. Jadi seandainya pada zaman itu tidak ada Balai Pustaka, mungkin saja tidak muncul dan berkembang pujangga baru atau sastra modern. Karena terpisahnya kesusastraan lama dengan kesusastraan modern dimulai dari terbentuknya Balai Pustaka. Sehingga perlu diberi apresiasi tinggi terhadap Balai Pustaka terhadap perkembangan kesusastraan Indonesia. Dan perlu juga masa Balai Pustaka dijadikan masa periode sendiri bagi kesusastraan Indonesia sebagai bentuk di mana perpisahan kesusastraan lama dengan kesusastraan modern Indonesia. Dan Tivalida ingin mempresentasikan mengenai karakteristik karya angkatan Balai Pustaka, yaitu setiap karya sastra pasti mempunyai ciri-ciri dalam sastranya. Hal ini berpengaruh pada masa sastra itu dibuat. Seperti karakteristik umum karya sastra pada masa Balai Pustaka pada periode 1920 sebagai berikut. Yang pertama, umumnya masih belum bisa terlepas dari sifat kesusastraan Melayu lama. Yang kedua, inti cerita tentang pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua mempertahankan adat lama, sedangkan kaum muda menghendaki kemajuan menurut paham kehidupan modern. Yang ketiga, bersifat didaktik. Sifat ini berpengaruh sekali pada gaya penceritaan dan struktur penceritaannya. Semua ditunjukkan kepada pembaca untuk memberi nasihat. Yang keempat, bersifat kedaerahan. Lalu gaya bahasanya, mempergunakan perumpamaan klise, pepatah-pepatah, dan peribahasa. Umumnya mempergunakan bahasa percakapan sehari-hari yang lain dari bahasa hikayat sastra lama. Selanjutnya, alur roman. Sebagian besar alur lurus, ada juga yang menggunakan alur sorot balik, tetapi sedikit misalnya azab dan sengsara. Banyak digresi, yaitu banyak sisipan-sisipan peristiwa yang tidak langsung berhubungan dengan inti cerita, seperti uraian adat, dongeng-dongeng, syair, dan pantun nasihat. Bercorak romantis, melarikan diri dari masalah kehidupan sehari-hari yang begitu menekan. Selanjutnya, bermasalah adat, terutama masalah adat kawin paksa, pemaduan, dan sebagainya. Nama tokoh beserta karyanya pada masa periodisasi Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan penerbit yang bereputasi baik dibandingkan dengan penerbit lain. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah Balai Pustaka itu sendiri. Melihat hal ini, banyak penulis yang mencetak karyanya ke Balai Pustaka dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang literasi, akal sehat, dan informasi lainnya. Karena alat informasi seperti radio sangat sulit ditemukan pada waktu itu, maka penulis memanfaatkan Balai Pustaka untuk mencerdaskan bangsa. Melihat peran Balai Pustaka, maka wajar jika kebanyakan penulis saat itu adalah wartawan atau guru. Berikut ini adalah nama-nama dan biografi beberapa tokoh yang tercatat dalam Balai Pustaka, yaitu Abdul Muiz, lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1886, meninggal di Bandung pada tanggal 17 Juli 1959. Yakni karyanya yang terkenal yaitu novel Salah Asuhan pada tahun 1928, Pertemuan Jodoh 1933, Suropati 1950, dan Robert Anak Suropati 1953. Yang kedua, Marah Rusli, lahir di Padang tanggal 7 Agustus 1889, meninggal di Bandung pada tanggal 17 Januari 1968. Berikut karyanya yang terkenal ialah Siti Nurbaya pada tahun 1922. Lalu selanjutnya Merari Siregar, lahir di Spirok, Sumatera Utara 13 Juni 1986, meninggal di Kalingat, Madura 23 April 1940. Karyanya yang terkenal yaitu berupa novel Azab dan Sengsara. Muhammad Kasim, lahir di Muara Sipungi, Sumatera Utara tahun 1886. Karyanya yang terkenal yaitu Kumpulan Cerpen Bertengkar Berbisik, Kumpulan Cerpen Buah dari Kedai Kopi, Niki Bahtera,
terjemahan karya C.J. Kifir, dan Pangeran Hindi terjemahan karya Lewis Wallace. Selanjutnya Nur Sultan Iskandar, lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat 3 November 1893, meninggal di Jakarta 28 November 1975. Novelnya yang terkenal yaitu Apa Dayaku Karena Aku Perempuan tahun 1922, Salah Pilih 1928, Karena Mertua 1932, Hulu Balang Raja 1934, Katak Hendak Menjadi Lembu 1934, Neraka Dunia 1937, Cinta Tanah Air 1944, Mutiara tahun 1946, dan Jangir Bali 1946. Berikut sudah saya sampaikan mengenai karakteristik karya sastra dan beserta nama tokoh dan karyanya, maka selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Angkatan Sastra Pujangga Baru terbentuk setelah pembubaran Angkatan Balai Pustaka. Hal ini dikarenakan dorongan hati para sastrawan yang ingin mewujudkan kultur budaya yang lebih maju serta membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi untuk masyarakat Indonesia. Pujangga Baru terbit sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Sastra Pujangga merupakan sastra intelektual dan nasionalistik. Dalam edisi pertama, Pujangga Baru dinyatakan bahwa majalah yang dikelola Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir sementara terbit 2 bulan sekali. Kemudian ada pernyataan bahwa agar dapatlah kami mengira-ngira jumlah lembar Pujangga Baru yang akan dicetak, menunjukkan bahwa majalah itu terbit tanpa persiapan dana yang memadai. Ada sekitar 150-an orang yang kemudian menjadi pelanggan majalah itu. Tentu saja jumlah itu masih terbilang sedikit dengan majalah yang ada pada zamannya. Misalnya majalah mingguan dengan tiras yang jauh lebih banyak dibandingkan Pujangga Baru. Beserta karyanya pada masa periodisasi Pujangga Baru. Yang pertama, Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karya Dian Tak Kunjung Padam pada tahun 1932, Tebaran Mega Kumpulan Sajak tahun 1935, Layar Terkembang tahun 1936, Anak Perawan di Sarang Penyamun tahun 1940. Tokoh yang kedua, Amir Hamzah dengan karyanya Nyanyi Sunyi tahun 1937, Buah Rindu tahun 1941, Sastra Melayu Lama dengan tokoh-tokohnya tahun 1941, Esai dan Prosa tahun 1982. Dengan terjemahannya, Bhagavad Gita dimuat dalam Pujangga Baru tahun 1933 sampai tahun 1934, dan Stanggi Timur, terjemahan puisi Jepang, Arab, India, Persia, dan lain-lain tahun 1939. Berbagai karangan Amir Hamzah yang tersebar dihimpun oleh H.B. Yasin dalam Amir Hamzah, Raja Penyair Pujangga Baru tahun 1963. Sejumlah puisi Amir Hamzah terdapat dalam antologi Pujangga Baru dengan prosa dan puisi tahun 1963. Atik tahun 1932, Gambang tahun 1932, Pujangga Baru tahun 1932, Leka Kanda Merenung Kusuma tahun 1932 yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru berjudul Bhagavad Gita pada tahun 1933. Raja Kecilku tahun 1934, Bertemu tahun 1934, Bhagavad Gita tahun 1934, Mudaku tahun 1934, Berselisih tahun 1934, Kekasihku tahun 1935, Nyoman tahun 1935, Mudaku tahun 1935, Burungku tahun 1936. Tokoh yang ketiga, Sanusi Pane dengan karyanya Pancaran Cinta terbit tahun 1926, Kumpulan Sajak Puspa Mega tahun 1927, Drama Air Langga tahun 1928, Drama Burung Garuda Terbang Sendiri tahun 1929, kumpulan sajaknya Madah Kelana yang kemudian disusul drama Kertajaya pada tahun 1932.
Pada tahun 1933, terbit dramanya Sandiakala Ning Majapahit. Lalu disusul drama Manusia Baru pada tahun 1940. Pada tahun itu juga terbit terjemahan Sanusi Pane, yakni Arjuna Wiwaha, yang diterjemahkan dari bahasa Jawa kuna karya Empu Kanwa. Disusul buku Sejarah Indonesia pada tahun 1942. Bunga Rampai dari Hikayat Lama pada tahun 1946. Terjemahan dari bahasa Jawa kuna Indonesia sepanjang masa pada tahun 1952 dan kumpulan puisi Gamelan Jiwa yang terbit tahun 1960. Tokoh yang keempat, Armin Pane. Dengan karyanya, sebelum terbit sebagai buku, karyanya terbit dalam berbagai majalah. Dramanya yang berjudul Lukisan Masa pada tahun 1937, Nyai Lenggang Kencana pada tahun 1939, Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1945, dan Antara Bumi dan Langit pada tahun 1952. Novelnya yang terkenal, Belenggu, terbit pertama kali pada tahun 1940. Karya-karyanya yang lain adalah Jiwa Berjiwa pada tahun 1939, Kisah Antara Manusia pada tahun 1953, Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1954, Gamelan Jiwa pada tahun 1960, cerpennya antara lain Pujaan Cinta pada tahun 1932, Sukma pada tahun 1934, Pertemuan Rasa pada tahun 1932, Barang Tiada Berharga pada tahun 1935, Kulit Pisang pada tahun 1935, dan Jika Pohon Jati Berkembang pada tahun 1937. Puisinya antara lain Kapan Datang pada tahun 1932, Kembang Setengah Jalan pada tahun 1932, Menimbulkan Kenangan pada tahun 1932, Masgul pada tahun 1933, Hamba Buruh pada tahun 1934, Di Bawah Riak Alun Senyummu pada tahun 1939, Bintang Merdeka pada tahun 1944, Pasti Berkibar pada tahun 1944, Pedomanku pada tahun 1944, dan Rindu di Tepi Danau Sarangan pada tahun 1949. R. Intoyo. Karya-karyanya, esainya antara lain Amir Hamzah dan Khairil Anwar pada tahun 1951, Pantun pada tahun 1952, Sudut Bahasa pada tahun 1952 sampai 1953. Karya-karyanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia berjumlah 17 buah, yaitu Kendra Durja pada tahun 1932, Zaman yang Mulia pada tahun 1932, Pulau Bali pada tahun 1933, Ibu pada tahun 1933, Kemegahan Kita di Zaman Bahari pada tahun 1937, Kalau Hanya pada tahun 1936, Nasib Nelayan pada tahun 1936, Oh Nasib pada tahun 1937, Di Mana Tempat Cinta Sejati pada tahun 1937, Rasa Baru pada tahun 1937, Air Kecil pada tahun 1937, Mengembara Beta pada tahun 1937, Witenscape pada tahun 1937, Untuk Pujangga Baru pada tahun 1938, Nasib pada tahun 1938, Gua pada tahun 1939, Rubaiyat pada tahun 1941. Sementara itu, sajak yang berbahasa Jawa hanya 4 buah, yaitu Dayaning Sastra, Daya Sastra pada tahun 1941, Kauruh Pengetahuan pada tahun 1941, Kaendahan,
Keindahan pada tahun 1941 dan Wayangan Bayangan pada tahun 1941. Tokoh berikutnya Buya Hamka dengan karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1936, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1939, Merantau ke Delhi pada tahun 1939, Tuan Direktur pada tahun 1939, Terusir pada tahun 2016, Di Tepi Sungai Dagilah pada tahun 2018. Kemudian Anak Agung Panji Tisna dengan karyanya Nirawit pada tahun 1935, Keti Penjual Orang pada tahun 1935, Sukreni Gadis Bali pada tahun 1953, I Swasta Tahun di Bendahulu pada tahun 1938, Dewi Karuna pada tahun 1930. Selanjutnya, saya ingin menyimpulkan hasil dari penelitian makalah ini. Balai Pustaka merupakan suatu angkatan dalam periodisasi sastra yang terkenal dengan sebutan Angkatan Pembangkit karena lahir pada masa kebangkitan sastra Indonesia, yaitu pada periode tahun 1920 sampai tahun 1942. Namun, Balai Pustaka juga dikenal dengan nama sebuah penerbit yang memang keberadaannya menunjang penerbitan sastra-sastra pada masa itu. Melihat kenyataan tersebut, maka karakteristik yang membedakan sastra Angkatan Balai Pustaka dengan sastra angkatan lainnya adalah yang pertama, karya-karyanya kebanyakan bertemakan kawin paksa. Yang kedua, memuat pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. Yang ketiga, unsur nasionalitas yang terkandung dalam karya sastra masih belum jelas. Yang keempat, peristiwa yang diceritakan hanya merupakan realitas kehidupan. Yang kelima, analisis psikologi dalam karya sastra masih kurang. Yang keenam, karya-karya Angkatan Balai Pustaka bersifat didaktis. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu umum. Yang terakhir, serta yang paling membedakan sastra Angkatan Balai Pustaka dengan angkatan lainnya, yaitu genre asli karyanya, berupa novel, pantun, dan syair. Angkatan Balai Pustaka bisa disebut masa di mana proses modernisasi karya-karya sastra terjadi, di mana tidak lagi terpaut oleh budaya-budaya Melayu yang kental. Angkatan Sastra Pujangga Baru terbentuk setelah pembubaran Angkatan Balai Pustaka. Hal ini dikarenakan dorongan hati para sastrawan yang ingin mewujudkan kultur budaya yang lebih maju serta membangkitkan semangat jiwa nasionalisme masyarakat Indonesia. Sastra Pujangga Baru muncul atas gagasan para sastrawan untuk mewujudkan budaya atau kultur masyarakat Indonesia akan pentingnya ilmu pengetahuan pada masa depan. Tidak hanya itu, karya-karya yang dihasilkan berbau jiwa dan semangat nasionalisme untuk membangun persatuan di bumi pertiwi. Hal ini juga menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat sehingga banyak dari mereka ikut menghasilkan karya-karya sastra di masa itu. Karya sastra Pujangga Baru berhubungan erat dengan bahasa Indonesia modern. Tema yang diangkat merupakan masalah-masalah kompleks disertai dengan penggunaan bahasa indah. Dalam sastra Pujangga Baru juga terdapat unsur romantisme dan idealisme. Sekian pembahasan makalah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.